Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pertidaksamaan fungsi floor. Ya, soalnya seperti ini. Ya, ada pertidaksamaan bentuknya begini. Nilai X yang memenuhi adalah, nah sebelum kita membahas soal ini, mari kita mengingat sedikit tentang fungsi floor. Kalau ada simbol floor X, nah ini artinya apa? Bilangan bulat terbesar, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X gitu ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, itulah arti dari floor X. Nah, secara sederhana artinya apa? Floor X sama dengan X jika X-nya anggota bilangan bulat. Ya. Nah, jika bukan bilangan bulat, maka bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah. Jika bukan bulat. Jika X bukan bilangan bulat. Ya, bukan bilangan bulat. Nah, contohnya apa misalnya? Floor 2. Nah, floor 2 berarti ya sama dengan 2 karena dia bulat ya. Floor 0. Nah, berarti 0 ya. Floor min 3. Ya, hasilnya adalah min 3 gitu ya. Kalau dia bulat ya. Seandainya tidak bulat, misalnya floor 2,4. Nah, sorry. Floor 2,4. Nah, berarti ini bulatkan ke bawah. Ya, sama dengan 2 gitu ya. Floor 0,3. Maka hasilnya adalah bulatkan ke bawah. Ya. Floor min 3,8. Ya, bulatkan ke bawah. Min 4 jadinya ya. Bulatkan ke bawah min 4. Nah, gitu ya. Ya, oke, saya rasa sudah cukup jelas mengenai fungsi floor ini. Nah, sekarang mari kita lihat soal yang ini. Ya, kita hapus dulu. 0 lebih kecil dari, ah, ya, 0 lebih kecil daripada 3 floor, 3X ditambah 3 lebih kecil daripada 7. Nah, semuanya kita akan bagi dengan 3. Ya, bagi 3, maka jadi 0 lebih kecil ya, 0 per 3 gitu ya. Ini 3 per 3X ditambah 3 dibagi 3 lebih kecil daripada 7 per 3. Nah, gitu maksudnya. 0 lebih kecil daripada floor 3X ditambah 3. Ya, lebih kecil daripada, nah ini jadinya berapa? 2/3. Nah, itu artinya floor 3X ditambah 3 nilainya adalah 1 atau ya floor dari 3X ditambah 3 bernilai 2 gitu ya. Jadi yang ini bisa bernilai 1, bisa bernilai 2. Nah, supaya dia bernilai 1, maka 3X ditambah 3 ini haruslah berada di interval 1, ya, nah gitu ya. Oke. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 3X ditambah 3 lebih kecil daripada 2. Duanya nggak termasuk ya. Nah, atau ya kalau yang ini artinya apa? Ya, duanya termasuk, 2 lebih kecil sama dengan 3X ditambah 3 lebih kecil daripada 3 gitu ya. Nah, 3-nya nggak masuk. Jadi kalau dia letaknya antara 2 dan 3, maka dia akan dibulatkan ke bawah
dibulatkan kedua ya. Nah ini karena menggunakan kata atau, boleh kita gabung ini ya. Kita gabungkan, maka dapatlah 1 lebih kecil daripada 3X ditambah 3 lebih kecil daripada 3. Nah, jadi setelah digabung jadi gitu. Nah, terus semua ruas kita kurangi dengan 3. Ini dikurang 3, 1 dikurang 3, 3X ditambah 3 kurang 3. Nah, ini 3 kurang 3. Gitu maksudnya. Min 2 lebih kecil daripada 3X lebih kecil daripada 0. Nah, semuanya dibagi dengan 3. Maka min 2 per 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Dia bentuknya interval. Nah, kalau ada soal pilihan ganda, yang mana harus kita pilih? Ya, yang jelas ini salah ya. Nah, ini kalau kita tulis bentuk desimalnya min 0,66666 begitu terus ya. Ya, dan seterusnya. Lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 0. Nah, ya. Jadi berdasarkan bentuk ini, maka nilai X yang memenuhi yang mana? Ya, 0,5. Min 0,5 ya. Jadi X yang memenuhi min 0,5 ya. Yang ini di luar interval, yang ini juga di luar interval, ini di luar interval ya. Ini juga. Oke, jadi jawabannya adalah yang pilihan yang ketiga. Nah, baik demikian penjelasan saya tentang fungsi floor ini. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.